saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang rasanya kita dapat kembali lagi di ibadah online di GBI Harapan 4 pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Yang pertama, bila Bapak Ibu saudara kasih Tuhan rindu untuk memberikan menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat mentransfer ke nomor rekening. Dan apabila Bapak Ibu saudara kasih Tuhan memerlukan dukungan doa dan pelayanan, dapat menghubungi ke nomor di layar sini. Mari saya ajak Bapak Ibu saudara kasih Tuhan untuk memfollow media sosial kita di YouTube, Instagram, dan Facebook dengan nama GBI Harapan Indah 4. Sebelum kita mulai ibadah, saatnya kita akan berdoa, bersatukan hati. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini boleh ada, kami percaya semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan sebentar kami mau memuji-Mu memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari memberkati kami, Tuhan yang urapi kami Tuhan. Dan pujian penyembahan kami semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang tutup buku setiap hati kami Tuhan. Tuhan juga urapi Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya
sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari coba kita semua mulai kepada kita pagi menjelang siang hari. Sama-sama kita siapkan hati kita lebih dalam. Biar kita bawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord. Tiada pernah ku lakukan kasih
Tuhan yang di rumah tanah kita katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku, Yesus. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, kita akan suara kita. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya Tuhan, walau 1000 di sisi kami Tuhan, hanya Kau Tuhan yang melindungi kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Yesus, Yesus namamu Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oh Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami memulai Tuhan pada kami ya Tuhan, bawa terus kami Tuhan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, penuhi kami ya Bapa. Kami memulai ibadah kami Tuhan. Tapi sebelum itu kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari tangan jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Biarlah sukacita melimpah di luar rumah, tempat kita memuji Tuhan.
Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita sama-sama ingin masuk dalam firman Tuhan. Lebih lagi persiapkan hati kita dengan sukacita yang berlimpah daripada Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk menyiapkan hati kami yang betul untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oh Jesus, ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Bapa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Di hari Minggu ini kami bersyukur kalau semua jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun berada, kami semua dalam pemeliharaan ya Allah. Dan saat ini kami menyiapkan hati kami untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Roh Kudus berbicara lebih lagi ya Allah. Kami buka hati kami terima kebenaran-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Kita yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, masih dalam rangkaian seri khotbah tentang ketujuh jemaat Tuhan yang ada dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Kita sudah belajar tentang jemaat di Efesus, kita sudah belajar tentang jemaat di Smyrna, kita sudah belajar tentang jemaat di Pergamus. Nah, sekarang yang keempat kita akan belajar surat kepada jemaat atau gereja di Tiatira. Dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-29. Surat kepada jemaat di Tiatira atau yang disebut dengan The Corrupt Church. Kalau diterjemahkan gereja yang korupsi. Kota Tiatira mempunyai banyak serikat kerja yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Nah, ini dia sekali lagi yang merupakan tantangan buat gereja Tuhan yang ada di Tiatira. Kota Tiatira ini adalah kota perdagangan. Dan di kota ini ada banyak sekali serikat kerja. Nah, ada serikat kerja pekerja wol, ada serikat kerja untuk pekerja kain, ada serikat kerja untuk pekerja kulit, dan sebagainya. Dan setiap serikat kerja mempunyai dewa pelindung masing-masing atau penjaganya sendiri-sendiri. Dan karena itu setiap serikat kerja ini berhubungan erat dengan penyembahan terhadap dewa pelindung atau penjaga mereka. Ini menjadi problem bagi orang Kristen di Tiatira. Kalau mereka bergabung dengan serikat, salah satu serikat, mau tidak mau mereka diperhadapkan dengan penyembahan kepada dewa-dewa mereka. Nah, penerapannya, situasi di Tiatira ini mirip dengan situasi di Indonesia, di mana orang Kristen sering diundang untuk ikut kayak model-model selamatan. Dan kalau tidak pernah atau tidak mau datang, mungkin kita akan dianggap sombong. Dan bisa saja akhirnya kita dikucilkan dari masyarakat karena ketidakmauan kita untuk bergabung dengan mereka. Ya, pada zaman itu adalah ya syarikat pekerja. Nah, surat kepada gereja atau jemaat di Tiatira ini adalah surat yang terpanjang dari 7 surat dalam Wahyu pasal 2 ayat ketiga. Jadi walaupun ini kota kecil, tapi cukup panjang surat yang diberikan kepada jemaat atau gereja di Tiatira. Banyak penafsir mengatakan bahwa dari ke-7 kota yang mendapatkan surat dalam Wahyu 2 pasal 3 dan pasal 3, kota Tiatira adalah kota yang paling tidak penting. Kenapa kota ini tidak penting? Tapi kota ini mendapatkan surat yang paling panjang. Apa ini penerapannya? Ya, dalam pelayanan, jangan menganggap gereja besar lebih penting dari gereja kecil. Orang kaya atau orang yang mempunyai kedudukan tinggi itu lebih penting daripada orang miskin atau orang yang berkedudukan rendah. Orang dewasa atau jemaat dewasa lebih penting dari anak kecil atau sekolah minggu atau kebaktian remaja. Nah, ini bahaya kalau kita sudah mulai berpikir demikian. Ada 3 hal yang dinyatakan oleh Yesus tentang dirinya dalam ayat 18 dalam jemaat di Tiatira ini. Yang pertama dikatakan ia adalah anak Allah. Ini adalah satu-satunya kali di mana gelar anak Allah muncul dalam ke-7 jemaat tersebut, bahkan dalam seluruh kitab Wahyu. Lalu matanya bagaikan nyala api. Ini menunjukkan kemahatauan Allah. Dia tahu akan dosa-dosa jemaat yang ada di Tiatira dan jemaat yang ada pada saat ini. Lalu dikatakan kakinya bagaikan tembaga. Ini menunjukkan bahwa penghakiman atau penghukuman
bahwa Allah akan menginjak-injak mereka yang tidak mau bertobat. Bahwa kaki ini akan menginjak orang yang jahat dalam kilangan anggur dari murka Allah. Lalu kita lihat dalam ayat yang ke-19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ayat ini menunjukkan bahwa suatu pujian terhadap hal-hal yang baik yang ada di gereja Tiatira. Hal yang baik yang ada dalam gereja Tiatira itu adalah kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan mereka luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini sesuatu yang baik dari gereja di Tiatira, yaitu mereka maju dalam pekerjaan pelayanan. Jadi sangat kontras dengan jemaat yang ada di Efesus yang mundur karena kehilangan kasih yang semula. Maka jemaat di Tiatira justru berbeda. Mereka adalah jemaat yang sangat maju sekali, justru mau terus maju di dalam Tuhan. Luar biasa sekali. Tapi di ayat ke-20 kita baca, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Aku mencela engkau. Wanita Isabel, ada bermacam-macam pandangan tentang siapa yang dimaksud dengan wanita Isabel ini. Penafsir-penafsir Alkitab menafsirkan tentang wanita Isabel ini. Ada yang berkata, ia adalah istri dari bishop atau pendeta dari gereja di Tiatira. Ada yang beranggapan, kenapa demikian? Karena bahwa dari kata Yunani, gunai itu bisa diterjemahkan perempuan maupun istri. Dan kita bisa melihat dalam manuskrip tertentu ada kata mu, sehingga terjemahannya bisa menjadi istrimu, Isabel. Ya, ini kan ditujukan kepada bishop atau pendeta yang ada di gereja Tiatira. Nah, ini menyebabkan ada yang menganggap bahwa ini maksud dengan Isabel itu adalah istri dari bishop atau pendeta yang ada di kota Tiatira. Karena itu surat ini ditujukan kepada bishop atau pendeta gereja tersebut. Ada lagi yang berkata, ia adalah Lydia yang diceritakan pertobatannya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Jadi Isabel ini bukan Isabel yang secara hurufiah, tapi bicara mengenai pertama tadi istri para bishop. Yang kedua bicara mengenai, ya ini tafsiran, karena ini adalah Lydia yang diceritakan pertobatannya. Ada orang yang menganggap bahwa wanita Isabel ini adalah Lydia dalam Kisah Rasul 16 ayat 14 sampai ayat ke-15. Nah, William Barclay juga menyatakan adalah cukup jelas bahwa Isabel adalah anggota gereja dan pengaruhnya digunakan atau dinyatakan di dalam gereja, yaitu gereja yang ada di Tiatira. Ada juga yang menyatakan bahwa wanita Isabel ini betul-betul seorang wanita, tetapi namanya hanyalah simbolis, menggambarkan kelakuannya, menggambarkan sifatnya. Nah, dalam gereja itu muncul orang yang mengaku dirinya sendiri sebagai nabiah, yang secara simbolis tadi saya sudah bilang disebut dengan Isabel. Nah, ini disebabkan oleh kemiripan dari pengaruhnya terhadap gereja dengan Isabel yang asli terhadap Israel. Perempuan ini kelihatannya mengajarkan bahwa praktek-praktek penyembahan berhala diizinkan, lalu mendorong atau menguatkan orang untuk melakukan percabulan, bahkan memuaskan dirinya sendiri dengan cara yang sama dengan anggota-anggota gereja. Dan namanya Isabel ini merupakan sinonim untuk bujukan kepada penyembahan berhala dan ketidakbermoralan. Wow,
Berikutnya, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, bahwa ia menyebut dirinya ini adalah nabiah. Padahal orang menjadi nabi, rasul, pendeta tidak boleh karena kehendaknya sendiri, tetapi harus ada panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan yang secara spesifik diteguhkan oleh para hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Nah, tetapi wanita Isabel ini mengaku atau menjadikan dirinya atau menyebut dirinya seorang nabiah. Ini berbahaya. Lalu dia mulai mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, kita lihat arti dari berbuat zina dan makan persembahan berhala ini. Karena tindakan makan persembahan berhala jelas dimaksudkan dalam arti secara hurufiah. Maka hal yang terbaik adalah menerima berbuat zina dengan cara yang sama. Jadi, ini berbuat zinanya bukan zina secara rohani, tapi ini juga bicara zina secara jasmani, berhubungan seks dan bicara mengenai dosa seks. Nah, kita lihat ajaran wanita Isabel ini adalah dari Tiatira merupakan pengaruh jahat terhadap kehidupan dan ibadah dari gereja Kristen. Harus dimengerti secara jelas bahwa ia tidak mempunyai keinginan untuk menghancurkan gereja. Enggak. Tetapi ia ingin membawa ke dalamnya cara-cara yang baru, yang dalam faktanya merupakan hal yang bersifat menghancurkan iman. Ya, memang wanita ini atau orang ini ada dalam gereja. Dia nggak berusaha menghancurkan gereja, tapi dia menghancurkan iman orang-orang yang ada di dalam gereja. Kalau kata-kata dari Barclay perlu kita camkan baik-baik. Seorang penyesat, dikatakan begini, seorang penyesat bisa saja mempunyai maksud yang baik, tetapi apa yang dia ajarkan tetap sesat. Camkan sekali lagi. Seorang penyesat bisa saja mempunyai maksud yang baik, tetapi apa yang diajarkan tetap sesat. Jadi namanya penyesat ya tetap penyesat, walaupun maksudnya baik. Lalu kalau kita perhatikan firman Tuhan di ayat ke-20 dikatakan, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan. Aku mencela engkau karena engkau membiarkan. Membiarkan apa? Pertama, membiarkan penyesatan atau dosa. Ini adalah hal yang sangat fatal atau salah. Nah, seseorang bukan hanya tidak boleh mempunyai persekutuan dengan pekerjaan atau perbuatan kegelapan yang tidak berbuatan apa-apa, tetapi bahkan harus memarahi mereka. Ya, artinya kita harus punya sikap, harus keras, harus punya sikap terhadap orang-orang yang membiarkan dosa itu. Jemaat di Tiatira ini membiarkan wanita Isabel mengajarkan ajaran sesat dan sekaligus mempraktekkan perzinahannya dengan beberapa jemaat, dan hal ini dikecam oleh Kristus. Ini menunjukkan bahwa kalau kita membiarkan nabi palsu, kita bersalah. Kita harus menentangnya supaya ia tidak leluasa dalam ajaran sesatnya. Halo gereja Tuhan, kita perlu bangkit. Kita perlu bangun dari tidur kita. Jangan sampai kita didinah-bobokan oleh ajaran sesat dari wanita Isabel ini yang masuk ke dalam gereja kita. Hati-hati. Kita harus menentangnya supaya ia tidak leluasa dalam mengajarkan ajaran sesatnya. Ya, kita harus, ya kalau dalam gereja Tuhan, kita harus betul-betul mengusahakan adanya pelurusan teologi. Artinya, kita harus memahami teologi secara betul dan sungguh-sungguh. Nah, kita harus melakukan tindakan keras
kalau penyesatan itu mulai ada dalam gereja kita. Ya, kita juga bisa melihat dalam firman Tuhan ini, dalam jemaat di Tiatira ini, bahwa mulai terlihat ada toleransi. Sekalipun memang harus dilakukan dalam banyak hal, tetapi tidak selalu merupakan hal yang baik. Kita memang tidak bisa hidup tanpa toleransi sama sekali. Tetapi toleransi, atau mungkin lebih tepat disebut kompromi, terhadap dosa yang hebat atau penyesatan dalam gereja, jelas merupakan hal yang salah. Tetapi zaman sekarang ini dalam gereja ada banyak toleransi yang salah. Sama seperti dalam gereja di Tiatira pada abad pertama ini. Mereka mulai bertoleransi, makanya disebut dengan the corrupt church. Bertoleransi dengan dosa, bertoleransi dengan perzinahan, bertoleransi dengan ajaran sesat. Lalu kalau kita perhatikan kata membiarkan di firman Tuhan ini, lagi-lagi menunjukkan kontras antara gereja Efesus dengan gereja di Tiatira. Tetapi di sini gereja Efesusnya yang baik, sedangkan gereja Tiatiranya yang jelek. Gereja ini membiarkan salah seorang anggotanya untuk mengajarkan kebebasan yang memalukan, dan kelihatannya tidak berusaha untuk mengekangnya. Dalam hal ini gereja Tiatira juga bertolak belakang dengan gereja Efesus. Kenapa? Kalau di Efesus dikatakan dia tidak dapat sabar terhadap rasul-rasul gadungan yang jahat, tetapi tidak mempunyai kasih. Nah, Tiatira mempunyai kasih, tetapi menoleransi seorang nabi gadungan yang jahat. Bertolak belakang memang dengan jemaat di Efesus. Dalam ayat 21 dikatakan, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Adalah sesuatu yang luar biasa bahwa Kristus begitu sabar terhadap nabi yang palsu ini. Tetapi andai kata ia tidak begitu sabar terhadap orang berdosa, apa yang terjadi dengan diri kita sendiri? Tetapi kita perhatikan kata-kata begini, aku memberi dia waktu untuk bertobat. Ini menunjukkan bahwa kesabaran Tuhan terhadap dosa kita ada batasnya. Dan kalau waktu untuk bertobat tidak digunakan dengan baik, maka ada saatnya Tuhan pasti menghukum kita. Kita bisa bandingkan atau kita lihat Roma 2 ayat 4-5, lalu Lukas 13 ayat 6-9. Nah, kata zina di sini seharusnya adalah percabulan. Memang di sini dikatakan porneia, percabulan di sini. Tetapi moikeo, berzina dalam ayat 22. Jadi dengan kata lain, zina atau percabulan di sini sebetulnya mereka lakukan secara jasmani, bukan hanya sekedar implisit secara rohani, tidak. Bukan perzinahan rohani, tapi perzinahan jasmani yang dilakukan. Dan ia tidak mau bertobat. She repented not. Ia tidak bertobat. Di sini terjemahan ia tidak bertobat ini kurang kuat. Kenapa? Seharusnya kalau dalam terjemahan yang lain katakan ia tidak mau bertobat, lebih tepat. Ia tidak mau bertobat. Seringkali seseorang tidak mau bertobat dari dosanya, termasuk perzinahan atau percabulan, karena ia menghibur dirinya sendiri dalam dosa itu dengan memberi nama lain terhadap dosa itu, sehingga tidak menunjukkan hal itu sebagai dosa. Nah, ini the corrupt church. Bertoleransi lalu menghalalkan yang namanya dosa menjadi sebuah kebenaran. Dalam ayatnya yang ke-22-23, lihatlah, aku melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia
akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit. Nah, kita lihat terjemahan dari bagian ini. Dalam King James Version diterjemahkan gini, I will cast her into a bed. Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang. Tapi ada terjemahan lain yang dalam NASB, I will cast her upon a bed of sickness. Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang kesakitan. Kalau kitab NIV, terjemahan NIV berkata, I will cast her on a bed of suffering. Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang penderitaan. Nah, sebetulnya yang memberikan terjemahan hurufiah adalah King James Version tadi. Karena kata orang sakit, kesakitan, penderitaan sebetulnya nggak ada. Dan hanya merupakan sebuah penafsiran. Nah, kita lihat, jatuh ke atas ranjang itu merupakan suatu ungkapan Ibrani untuk menjadi sakit. Melemparkan ke atas ranjang berarti memberi penyakit. Ya, ini ternyata mempunyai latar belakang Ibrani atau kebudayaan Ibrani. Tetapi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa dalam pesta atau perayaan kafir sering ada perzinahan jasmani. Maka para penafsir beranggapan bahwa perzinahan di sini adalah perzinahan jasmani. Juga hukuman Tuhan dengan melemparkan wanita Isabel itu ke atas ranjang orang sakit. Kelihatannya ini menunjukkan bahwa dosanya juga berhubungan dengan ranjang. Jadi ini menunjukkan perzinahan jasmani. Ini masuk ke dalam gereja. Masuk. Hati-hati buat gereja di akhir zaman ini. Engkau terlalu besar kasihnya sehingga engkau membiarkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah itu masuk. Engkau membiarkan orang-orang yang bukan nabi itu masuk. Engkau membiarkan yang disebut dengan Isabel, yang disebut dengan nabi yang palsu ini masuk. Perhatikan baik-baik, pada waktu terjadi perzinahan, maka kedua belah pihak ini dihukum. Kalau tadi terlihat bahwa wanita Isabel ini dihukum, maka sekarang kita perhatikan bahwa orang-orang Kristen yang berzina dengannya juga akan dihukum, dihajar kalau mereka tidak bertobat. Orang yang menggoda orang Kristen untuk berzina memang adalah orang yang brengsek dan harus dihukum, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang Kristen yang menyerah pada godaan itu dan yang lalu jatuh ke dalam perzinahan akan sama-sama dihukum atau dihajar. Makanya kita perlu berhati-hati, kita perlu berjaga-jaga. Lalu dikatakan kesukaran besar. Ada yang menafsirkan bahwa ini menunjukkan kepada masa kesukaran besar atau the Great Tribulation yang akan datang menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan lalu mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami hukuman ini jelas adalah orang yang tidak sungguh-sungguh Kristen. Karena orang Kristen sejati tidak akan mengalami masa kesukaran ini. Jadi orang berpikir dan penafsir berpikir bahwa hukumannya itu nanti ketika the Great Tribulation itu datang. Nah, kita perhatikan berikutnya di ayat yang ke-24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi kepada kamu, yaitu orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak semua jemaat di Tiatira mengikuti penyesatan yang dilakukan oleh wanita Isabel itu. Dan ternyata orang ini bisa hidup sekalipun mereka tidak mengikuti ajakan untuk berkompromi dengan penyembahan berhala dan perzinahan yang ditawarkan oleh wanita Isabel itu. Kalau kita lihat demikian, apa penerapannya buat kita? Setan memang sering menggoda dan berkata, kalau kamu tidak berkompromi dengan dunia atau dosa,
kamu tidak bisa hidup. Atau ia berkata, kalau kamu tidak bekerja pada hari Minggu, penghasilanmu tidak akan cukup. Atau ia berkata, kalau kamu memberikan persembahan persepuluhan, penghasilanmu hanya akan cukup untuk setengah bulan. Atau duit kamu nggak akan cukup kalau kau berikan persembahan persepuluhan. Tetapi kalau kita berani mentaati Tuhan dan tidak berkompromi dengan dunia atau dosa, ternyata Tuhan sanggup memelihara kita. Dan dalam keadaan yang bagaimanapun sukarnya atau berbahayanya, seperti yang kita alami pada saat-saat ini. Inilah waktunya iman kita mulai ditunjukkan, mulai diperlihatkan. Nah, kesalahan-kesalahan orang ini hanyalah bahwa mereka tidak bertindak menentang penyesatan yang dilakukan oleh wanita tersebut. Rasa kompromi terlalu besar, sehingga kita tidak punya keberanian. Dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Seluk-beluk iblis ini bicara the depth of Satan, kedalaman dari setan. Atau mungkin terjemahan lain RSV katakan the deep things of Satan, hal-hal yang dalam dari setan. Kalau NIV bilang begini, Satan so-called deep secret, yang disebut rahasia-rahasia yang dalam dari setan. Jadi kalau lihat ayat ini sebetulnya ada menunjukkan dua penafsiran. Ini menunjukkan pada apa yang mereka kira dan katakan sebagai the deep things of God, hal-hal yang dalam dari Allah, yang dalam 1 Korintus 2:10. Padahal sebetulnya adalah the deep things of Satan, hal-hal yang dalam dari setan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari Allah. The depths of God, kedalaman dari Allah. The deep things of God, hal-hal yang dalam dari Allah. Saudara, pengenalan kita akan Tuhan ini jauh lebih penting. Kalau kita bilang kita kenal Tuhan, seberapa dalam kita lebih banyak bertoleransi dengan the deep things of Satan daripada the deep things of God. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sebagai gereja Tuhan, ini merupakan pembelajaran sangat baik buat kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman. Padahal kita lebih mengenal Allah daripada lebih mendengar setan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-25, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang ada padamu, peganglah itu. Ini penting. Hold fast. Pegang erat-erat. Secara implisit, setan selalu berusaha supaya kita melepaskan hal-hal itu. Kadang-kadang dengan memberikan problem, bahkan penderitaan. Dan kadang-kadang sebaliknya, dengan menggunakan daya tarik duniawi atau dosa. Dan kadang-kadang dengan menggunakan ajaran sesat. Camkan juga bahwa ajaran sesat yang didengar terus-menerus itu bisa menyesatkan orang yang betul-betul sudah mengerti kebenaran. Makanya seringkali kadang-kadang pelunakan penyesatan juga seringkali terjadi. Makanya kita harus betul-betul masuk dalam the deep things of God. Ayat 26 dan 27. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima daripadaku. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Saudara catat penting sekali. Melakukan pekerjaanku. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Melakukan pekerjaanku, kata pekerjaanku di sini Bapak Ibu Saudara, dikontraskan dengan perbuatan perempuan-perempuan yang disebutkan tadi dalam ayat yang ke-22.
Orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan perempuan Isabel itu tentu tidak bisa disebut sebagai pemenang. Tetapi sebaliknya, orang yang melakukan pekerjaan Kristuslah yang akan menjadi menang. Penerapan buat hidup kita. Saudara, bukan hanya tidak boleh melakukan pekerjaan orang yang bersifat dosa, tetapi bahkan dalam melakukan pelayanan, saudara harus memastikan bahwa saudara tidak melakukan pekerjaan manusia. Siapapun dia, siapapun kita, termasuk diri kita sendiri. Contoh, melayani di sekolah minggu karena memang kita senang dengan anak kecil. Melayani di paduan suara karena kita senang bernyanyi. Harusnya nggak begitu. Lakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan Tuhan kehendaki bagi saudara. Jadi kita bukan melakukan apa yang kita suka, tapi kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini yang dimaksud dengan melakukan pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sampai kesudahannya. Artinya tidak cukup sekedar melakukan pekerjaan Kristus. Kita harus melakukannya dengan setia sampai kita mati. Dalam melakukan pelayanan perlu ada suatu komitmen untuk setia pada pelayanan tersebut. Kecuali kalau suatu saat kita yakin bahwa memang Tuhan menghendaki kita untuk melakukan pelayanan yang lain. Artinya kita harus belajar setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kalau kita belajar dalam ketujuh jemaat ini, kita menemukan bahwa dalam setiap jemaat-jemaat yang ada, itu kita memiliki pembelajaran yang sangat baik, termasuk jemaat di Tiatira. Hari ini, biarlah kita tidak bertoleransi dengan atau berkorupsi terhadap penyesatan-penyesatan yang ada, yang sudah mulai masuk dengan berbagai macam cara. Berhati-hatilah dengan Isabel yang menyatakan dirinya adalah seorang nabi. Untuk itu, sebagai gereja Tuhan, kita perlu memperkuat fondasi kita dalam hal pengajaran tentang Kristus, dalam hal pengajaran tentang Kristen, dalam hal pengajaran bagaimana kita mengikut Kristus. Biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan penyampaian firman Tuhan ini. Kita sudah belajar sampai ke 4 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Biar kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Kita akan terus belajar sama-sama dan diperlengkapi lebih lanjut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, Tuhan. Kami sudah belajar, Tuhan, dari keempat jemaat yang ada dalam kitab Wahyu pasal 2. Jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, bahkan jemaat di Tiatira. Biarlah Tuhan, Engkau terus mengingatkan kepada kami untuk sungguh-sungguh di akhir zaman ini menjadi gereja-Mu yang berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Setiap kesalahan dalam bertingkah, dalam bersikap, biarlah cepat-cepat kami perbaiki ya Allah, dan kami segera bertobat kepadamu Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus menyenangkan hati. Terima kasih Bapa buat kebenaran yang boleh kami dengar, dan biarlah kiranya hidup kami boleh terus menyenangkan hati-Mu ya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Kasih anugerah-Mu melimpah-limpah dicurahkan kepada setiap kami. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kita percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman yang akan kita terus memberkati bagi saudara sekalian di rumah. Sedikit memberikan informasi bagi saudara sekalian yang ingin menabur bagi gereja kami tempat ini, bahwa nomor rekeningnya ada di layar kaca jemaat Tuhan yang terkasih, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan yang terkasih yang membutuhkan pelayanan dari gereja kami bisa menghubungi yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Itu saja. Mari sama-sama kita siapkan dan kita berdoa siapa.
dalam penyertaan Tuhan. Kami terus diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami terus disertai oleh Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan terus memenuhi hati kami. Biar hadirat Tuhan terus kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk setiap pertolongan Tuhan. Biar Tuhan pimpin kami Tuhan. Satu minggu ini Tuhan di dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan kasih penyertaan Tuhan terus menyertai bagi kami semua Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa ya Bapa tentunya Tuhan untuk memimpin kami ya Bapa, memimpin kami Tuhan, untuk membina kami Bapa. Insinyur Niko Tuhan dan Bapak kiranya Tuhan terus sertai dan berikan kekuatan penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami selaku daripada gembala kami di daerah 18 ya Bapak, biar berkat kasih Tuhan terus tercurah untuk dia Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di depan ini Bapak Yesus Tuhan, dan juga wakil Ibu Maria Tuhan. Biar kasih penyertaan Tuhan terus berlimpah-limpah bagi mereka ya Bapak. Biar Tuhan terus berkati keluarga mereka, apapun yang mereka lakukan tentunya berhasil dan beruntung di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk negara kami, negara Indonesia Tuhan. Biar negara kami dipulihkan Tuhan. Biar negara kami Tuhan terus dalam penyertaan kasih setia Tuhan. Kami tidak percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan yang terus menuntut negara kami Tuhan. Biar Tuhan sertai dan berkati Tuhan Bapak Joko Widodo Tuhan, dan juga deretan menteri-menteri Tuhan. Biarlah kasih penyertaan Tuhan, biarlah roh pertolongan Tuhan ada dalam diri mereka Bapak. Biarlah mereka Tuhan dalam mengelola pemerintahan ini lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kembali. Biar Tuhan sertai kami semua Tuhan. Kami semua dalam perlindungan Tuhan. Di tengah pandemi Tuhan, kami yang tidak percaya Bapak bahwa satu-satunya tempat perlindungan kami adalah Tuhan. Karena Engkaulah juru selamat kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan yang terus sertai kami Tuhan Yesus, dan penyertaan Tuhan tidak lebih bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang kami serahkan semua dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima berkat daripada kasih-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu akan berdoa bagi kita semua untuk berkat-Mu Tuhan yang berlimpah yang tercurah bagi kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan dimanapun kau berada, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan yang maha dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.